Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Kita mulai dari sebuah berita. Safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Lampung diwarnai aksi demonstrasi penolakan. Ada kelompok yang menyatakan menolak kedatangan Jokowi. Alasannya macam-macam. Ada isu HAM, ada isu ketidakadilan hukum, ada juga isu ijazah. Sekilas orang mungkin berkata, itu demokrasi. Warga boleh berdemo. Warga boleh menolak tokoh publik. Benar, demonstrasi adalah hak warga negara. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Tidak ada yang boleh melarang warga menyampaikan pendapat secara damai. Tetapi, demokrasi tidak boleh dipahami setengah-setengah. Hak berdemonstrasi bukan hak untuk meniadakan hak warga negara lain. Hak untuk menolak bukan hak untuk melarang orang lain menyambut. Hak tidak suka kepada Jokowi bukan hak untuk menghalangi warga Lampung lain yang ingin bertemu, bersalaman, berfoto, atau sekadar bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Disinilah letak masalahnya. Ada kelompok yang mengatasnamakan demokrasi, tetapi sulit bersikap demokratis. Mereka fasih berbicara kebebasan, tetapi ketika warga lain menggunakan kebebasannya untuk menyambut Jokowi, mereka keberatan. Mereka bicara hak rakyat, tetapi ketika ada rakyat yang mempunyai memori baik terhadap Jokowi, rakyat itu seolah tidak diakui sebagai rakyat. Mereka bicara suara rakyat Lampung. Pertanyaannya, rakyat Lampung yang mana? Apakah para tetua adat yang menyambut Jokowi bukan rakyat Lampung? Apakah kader dan simpatisan PSI yang hadir bukan rakyat Lampung? Apakah relawan yang rela meluangkan waktu, berdesakan hanya untuk bersilaturahmi bukan rakyat Lampung? Apakah warga biasa yang ingin berfoto atau bersalaman dengan Jokowi bukan rakyat Lampung? Jangan terlalu mudah untuk memakai nama rakyat untuk membatalkan suara rakyat yang lain. Demokrasi bukan hanya soal keberanian menolak. Demokrasi juga soal kedewasaan menerima bahwa orang lain boleh mempunyai pilihan politik yang berbeda. Sekarang soal alasan penolakannya. Kalau alasannya adalah polemik ijazah, ini perlu diluruskan. Kasus yang berkaitan dengan tuduhan ijazah Jokowi bukan lagi sekedar polemik. Ini sudah masuk wilayah hukum. Ada proses penyelidikan, ada penyidikan, ada tersangka, ada pelimpahan perkara, ada ruang pengadilan. Kalau punya bukti, bawalah ke pengadilan. Kalau merasa proses hukumnya keliru, ujilah melalui mekanisme hukum. Tetapi jangan menggeser perkara hukum menjadi alasan untuk membatasi hak bergerak seorang warga negara. Jokowi tidak bisa diminta menghentikan perkara hukum yang sedang berjalan. Kalau ia diam, dituduh membiarkan kegaduhan. Kalau dia bicara, dituduh mengintervensi. Kalau dia datang bersilaturahmi, ditolak. Itu bukan kritik yang sehat. Ini sudah mulai menyerupai politik pengepungan. Lebih jauh lagi, kegaduhan soal ijazah itu bukan dimulai oleh Jokowi. Yang menuduh orang lain memakai ijazah palsu, wajib membuktikan tuduhannya. Dalam negara hukum, beban pembuktian itu ada pada yang menuduh, bukan pada korban tuduhan, untuk terus-menerus membuktikan dirinya tidak bersalah di depan opini jalanan. Dan sekarang ada yang lebih serius. Lampung disebut sebagai awal dari rencana Jokowi berkeliling ke berbagai daerah. Kalau nanti pola seperti ini berulang di daerah lain, kita patut bertanya, ada kelompok yang tiba-tiba menolak, mengatasnamakan rakyat daerah itu, memakai alasan yang serupa, membawa isu yang sama, dan meminta Jokowi untuk tidak datang. Apakah ini murni aspirasi lokal? Atau ada kekuatan politik yang menggerakkan? Pertanyaan itu sah karena setiap daerah punya konteks yang berbeda. Lampung berbeda dengan Jawa Tengah, berbeda dengan Sumatera Utara, berbeda dengan Sulawesi Selatan, berbeda dengan Kalimantan Timur. Tidak mungkin semua daerah tiba-tiba memiliki rumusan penolakan yang seragam, dalih yang sama, pola aksi yang mirip, tanpa ada desain politik di belakangnya. Kalau pola ini berulang, maka ini bukan sekedar lagi demo lokal. Ini bisa dibaca sebagai upaya membangun kesan nasional bahwa Jokowi ditolak rakyat. Padahal kenyataannya di lapangan jauh lebih kompleks. Ada yang menolak, tapi ada juga yang menyambut. Ada yang mengkritik, tapi banyak yang rindu. Ada yang tidak suka, tapi ada juga yang merasa punya hubungan emosional dengan Jokowi.
Demokrasi yang sehat tidak boleh dibangun di atas manipulasi kesan, seolah-olah satu kelompok adalah suara seluruh rakyat. Kehadiran Jokowi di Lampung menunjukkan satu hal. Setelah tidak lagi menjabat presiden pun, Jokowi masih punya daya sambung dengan masyarakat. Masih ada relawan, masih ada kader, masih ada simpatisan, masih ada warga yang datang bukan karena diperintah, tetapi karena merasa dekat. Bagi sebagian kekuatan politik, ini tentu sangat mengganggu. Karena Jokowi bukan lagi pejabat negara, tetapi pengaruh politiknya ternyata belum selesai. Namun dalam demokrasi, pengaruh seseorang tidak boleh dilawan dengan cara meniadakan hak orang lain. Lawanlah dengan gagasan, lawanlah dengan kerja politik, lawanlah dengan organisasi. Bukan dengan klaim sepihak bahwa rakyat menolak, sementara rakyat lain yang menyambut dianggap tidak ada. Hak untuk mengkritik Jokowi harus dihormati, tetapi hak warga lain untuk menyambut Jokowi juga harus dihormati. Hak untuk berdemo harus dijamin, tetapi hak untuk berkumpul, berserikat, dan bersilaturahmi juga harus dilindungi. Jangan sampai atas nama demokrasi, sebagian orang justru mempraktikkan sikap yang tidak demokratis. Hanya mau haknya sendiri dihormati, tetapi menolak hak orang lain yang berbeda sikap. Itu bukan demokrasi, itu pemaksaan selera politik. Maka penolakan terhadap kehadiran Jokowi di Lampung bukan sekedar soal setuju atau tidak setuju kepada Jokowi. Ini soal apakah kita sungguh-sungguh menghormati hak warga negara lain. Kritik boleh, demo boleh, tidak suka boleh, tetapi jangan merampas hak orang lain untuk suka, untuk menyambut, dan untuk bersilaturahmi. Karena demokrasi bukan hanya hak untuk berkata tidak, demokrasi juga kewajiban untuk menghormati ketika warga lain berkata, kami menyambut. Tetap jernih, tetap masuk akal.